Halo, shalom, selamat pagi. Kepada yang terhormat Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Aprilia Eka Tandakawi, mahasiswa PPG tertentu periode keempat tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2574827664. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 November 2025, saya melakukan ujian kinerja di SMPK Santa Maria de Lourdes pada materi pelajaran informatika di kelas 7 dengan materi perangkat keras dan perangkat lunak. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap, Mat. Selamat pagi, Bu. Jadi baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai materi kita, coba kalian bangun dan lihat ke samping kiri kanan. Apakah sudah bersih? Bersih, Bu. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Kalian yang kita ngomong. Jadi baik, dulu dan dulu kita teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, adalah kerajaan-Mu, jaga kebenaran-Mu, di atas bumi seperti dalam surga, dalam kami hari ini, dan Terima kasih Yanto, silakan duduk kembali. Sebelum itu, Ibu harus cek kehadiran kalian. Apakah ada yang alpa atau sudah hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional. Saya minta Angel untuk memimpin kita. Dirjen, ayo. Bangun semua, ayo. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Angel, silakan duduk kembali. Oke, sekarang Ibu, sebelum kemarin kita belajar tentang materi apa? Kemarin kita belajar tentang komponen-komponen komputer. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Pertanyaan afirmasi. Sebutkan komponen komputer. Komponen komputer adalah komponen komputer yaitu ada dua, monitor, keyboard. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Orly. Ya, oke, kita akan memulai pelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak. Terus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum itu kita nonton
lihat? Bisa? Bisa, Bu. Hardware. Ada yang tahu hardware itu apa? Hardware itu adalah perangkat keras yang bisa disentuh kan? Kalau yang bisa disentuh itu seperti apa? Oke? Keyboard. Terus apa lagi? Monitor. Ini masih tentang perangkat apa? Perangkat keras. Bisa lihat? Bisa, Bu. Sekarang ini adalah software. Ada yang tahu software apa? Perangkat lunak. Kalau perangkat lunak apa saja? Ada Microsoft Word, PowerPoint. Itu aplikasi. Oke, sudah kita hanya belajar tentang materi untuk hari ini. Oke, ada yang tahu perangkat lunak? Tadi sudah jelaskan di video. Ada yang tahu? Perangkat lunak tadi apa? Tadi ini sudah sebutkan kalau perangkat lunak itu ada aplikasinya yang namanya Microsoft Word. Sudah. Terus perangkat keras apa yang tahu? Tadi ibu sudah kasih apa penjelasan tadi di video. Ayo. Keyboard. Ini dia pintar tepuk tangan. Terus apa lagi selain keyboard ada apa lagi? Kalian belum bisa ini ya? Oke. Perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa disentuh atau bisa diraba begitu. Misalnya kalau perangkat keras itu ada monitor. Ini kan laptop. Monitor yang mana ini? Yang mana yang disebut monitor? Yang disebut monitor itu layarnya, yang menampilkan apa aplikasi. Terus yang keyword mana? Keyboard. Tombolnya kan? Dia fungsinya apa? Untuk mengetik. Terus kalau kita menggunakan aplikasi perangkat keras, berarti kita bisa membuat sesuatu yang kita bisa buat begitu. Misalnya kita mau menuliskan nama kita di aplikasinya, itu bisa sudah. Kita menggunakan keyboard untuk mengetik begitu. Terus habis itu untuk menampilkan kita harus menggunakan apa tadi? Menampilkan layarnya itu apa namanya? Monitor. Kalau untuk menyimpan perangkatnya apa? Filenya begitu. Kayak di HP misalnya, kita mau menyimpan video atau menyimpan foto kita begitu. Kita menggunakan apa? Menggunakan apa kalau ada yang pegang HP? Pegang semua kan? Kalau kita mau menyimpan video, foto, begitu. Musik, kita simpannya di mana? Oh, kalau gambar kan di galeri. Terus kalau musik di mana? Itu kita simpan di penyimpanan internal. Itu adalah penyimpanan sementara. Begitu. Terus kalau kita sebagai pengguna disebut apa? Dalam pembelajaran komputer itu ada loh namanya, pengguna komputer itu ada namanya apa
Microsoft Word. Microsoft Word. Itu kita gunakan untuk apa? Kalau Microsoft Word, itu dia berupa aplikasi berupa huruf. Jadi kita bisa ketik, angka juga bisa. Tapi dia lebih khususnya kita mengetik begitu huruf. Dia fokusnya ke huruf. Kalau Microsoft Excel, ada yang tahu? Dia berupa aplikasi yang menggunakan angka. Kita mengetik angka saja dia langsung bisa kita turunkan, dia otomatis begitu. Kalau PowerPoint, ada yang tahu PowerPoint atau belum pernah pakai? Kasihan sekali. Oke, PowerPoint itu kita bisa bikin untuk presentasi begitu. Kita tampilkan begitu. Sudah. Oke, sekarang kita akan bikin kelompok ya. Kemarin Ibu sudah tentukan kelompoknya kan? Iya, Bu. Jadi hari ini Ibu bagi dalam kelompok begitu. Ayo. Mana kelompoknya? Ayo. Gabung begitu. Nanti Ibu bagi MAPD-nya. Kalian juga harus mampu mendeskripsikan ya gambar. Iya, Bu. Kasih manfaatnya, kasih fungsinya. Ayo Elsa. Ya, kelompok satu di mana? Kelompok dua. Kelompok tiga. Arel dengan lain-lain ya. Diskusi dengan kawan. Ayo kalian ini maksudnya ini gambar. Ibu kasih kalian gambar kayak begini supaya kalian mampu mendeskripsikan fungsi dari gambar tersebut. Ini gambar RAM kan. Nanti kalian bisa bolehlah pakai HP atau akses internet boleh. Nanti kalian jelaskan fungsinya apa, manfaatnya apa, jenisnya apa begitu. Oke. Silakan dikerjakan. Oke, ayo Hendy. Kalian ngobrol, diskusi begitu, jangan pegang. Ayo. Ngobrol berkumpul begitu supaya jangan terlalu pegang. Ayo. Diskusi sama-sama, omong begitu apa yang kalian mau, apa maksudnya pendapatnya kalian, omong saja supaya teman yang lain juga harus menghargai. Ayo ngobrol, diskusi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh tanya ibu karena ibu juga harus membimbing kalian begitu. Ayo. Ini namanya motherboard. Nanti bacanya jangan modern, nanti bacanya motherboard. Oke, diskusi dengan kawannya supaya ada kekompakan dalam mengerjakan ini tugasnya. Ayo. Apa lagi? Ayo. Mana kamu mau ditanya?
pas presentasinya Ibu Bimbing. Nanti saya harus tulis pertanyaan dari setiap yang kalian bisa tahu. Saja saja yang setahunya kalian, karena nanti Ibu masih bimbing kalian juga. Salah benar, ayo keluarkan isi otaknya kalian begitu tentang gambar itu. Angel tentang gambar apa tadi? Monitor. Elsa? RAM itu apa? Random access memory. Toyanto? Keyboard. Ayo, nanti deskripsikan tentang gambar itu ya. Yang Berarti kelompok 3 saja yang duluan ya presentasi. Kan mereka sudah duluan. Jadi biarkan saja kelompok 3 yang duluan. Ayo, silakan maju. Ayo sudah maju semua. Maju semua. Nanti Ibu bimbing kalian. Moderator yang mana? Moderator Yanto. Moderator bagaimana? Kalau moderatornya bagaimana? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keyboard. Keyboard adalah gambarnya, tunjukkan gambarnya. Oke, definisi dari keyboard apa? Oke, Yanto baca. keyboard adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Keyboard juga adalah perangkat input yang terdiri dari tombol-tombol yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Keyboard biasanya terdiri dari tombol-tombol huruf, angka, simbol, dan fungsi lain. Oke. Ada yang mau ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan bertanya. sebutkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Sebutkan, ditulis saja. Jawab, tapi ditulis dulu pertanyaannya, habis itu diskusikan. Mana penanya? Kalian bawa pena tidak? Tidak. Bisa dipinjamkan pena? Jadi kalau apa tadi pertanyaannya? Sebutkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Sebutkan tombol-tombol. Nanti tulis dulu pertanyaan dari kawan. Ania saja. Atau tulis di sini juga boleh. Di sini. Nanti tinggal dijawab. Yang lain? Saya Hmm? sebutkan fungsi dari keyboard. Oh, fungsinya. Tulis, sebutkan fungsi dari keyboard. Oke, silakan jawab pertanyaan dari setiap kelompok. Ya Bu. Dari kelompok 1 ya. Iya, Bu. Silakan dijawab. Tombol-tombol pada keyboard. 1. Tombol huruf, tombol yang digunakan untuk memasukkan huruf. Nomor 2, tombol angka, tombol yang digunakan untuk memasukkan angka. 3. Tombol simbol, tombol yang digunakan untuk memasukkan simbol. Nomor 4, tombol fungsi, tombol yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu seperti F1, F12. Nomor 5,
tombol kontrol, tombol yang digunakan untuk mengontrol komputer seperti contoh alat dan Si. Oke. Sudah puas jawabannya tadi? Kan pertanyaannya Indiel itu tentang sebutkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Jadi tadi Yanto sudah menjawab bahwa dalam keyboard itu ada yang namanya tombol huruf. Ini. Ada yang namanya tombol huruf. Ini ada dari abjad abjad A sampai dengan abjad Z. Itu namanya tombol huruf. Kalau tombol kontrol ada yang untuk kontrol kontrol A itu untuk dock semua teks begitu. Kalau kontrol K untuk menyimpan. Sudah. Terus pertanyaan dari kelompok apa lagi? Kelompok 2. Apa tadi pertanyaannya, Ustaz? Sebutkan fungsi dari keyboard. Sebutkan contoh dari fungsi dari keyboard. Oke. Apa fungsi? Kasih lagi siapa begitu yang baca. Memasukkan data keyboard. Digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti teks, angka, dan simbol. 2. Mengontrol komputer keyboard. Digunakan untuk mengontrol komputer seperti membuka aplikasi, menyimpan file, dan lain-lain. Oke. Tadi Elsa tanya tentang fungsi dari keyboard. Jadi fungsi dari keyboard itu untuk memasukkan data, menyimpan data, dan memproses data. Jadi kalau kita mau menyimpan data, kita harus simpan di menggunakan keyboard. Bisa saja kita simpan dengan menggunakan Ctrl S, itu namanya Ctrl C. Gitu. Terus ada juga kita buka video kan bisa menggunakan tombol juga. Sudah dipahami? Sudah, Bu. Oke. Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Yang mau ngajar tempat duduk masing-masing. Ayo. Kalian kan capek tuh berpikir, pasti otaknya capek kayaknya. Jadi kita harus apa? Keringat. Jadi kita harus apa? Ice breaking dulu ya, supaya ada semangat sedikit. Ya baru lihat kalian ini kayak lemah-lemah. Selapa kayaknya. Iya. Oke, kita ice breaking dulu, ayo bangun. Tadi kita ice breakingnya tentang teknik fokus. Ya, Bu. Yang pertama itu melihat, habis yang kedua mendengar, habis itu mengingat, terus fokus. Sudah. Ya, Bu. Oke, tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, ulang, coba ulang. Kayaknya tidak kompak deh. iya, Bu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo, duduk kembali. Oke, jadi Ibu memberikan evaluasi untuk pembelajaran kali ini yang kalian sudah diskusikan, yang Ibu sudah sampaikan. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Oke, kita ini refleksi dulu. Tadi pelajaran yang Ibu sampaikan, ada yang tidak dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Tidak ada, berarti kalian paham. Ya, Bu. Kesimpulan untuk materi tentang perangkat keras apa? Ada yang mau menyimpulkan? Ada, Bu. Oke, kesimpulan apa? Dengan memahami komponen perangkat keras komputer, kita dapat memahami bagaimana komputer bekerja dan bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja
perangkat lunak atau software. Tapi kalian harus melihat gambarnya. Nanti ibu kasih kalian tugas individu dan kalian harus jawab. Ini gambar apa ini? Saya yang tahu. Otak balik. Ini gambar apa? Iya, aplikasi apa namanya? Ada tulisannya. Microsoft PowerPoint. Sudah lihat. Nah, sebelum ibu kasih tugas kalian, ibu harus ini kasih tunjuk gambarnya supaya kalian bisa mendeskripsikan. Oke. Ini gambar PowerPoint. Kalau PowerPoint itu adalah Microsoft Word yang digunakan untuk bikin bahan-bahan presentasi gitu. Oke, ada lagi Excel. Ini tadi yang seperti yang tersebutkan, fungsi dari keyboard. Itu yang menggunakan tombol huruf. Ini ya. Tombol angka ini. Terus ada ini Word. Oke.